hafalannya, nggak bisa. Bukan dengan hafalannya dihafalkan ketika sakaratul maut biar bisa menjawab pertanyaan, enggak. Bagaimana dia memenuhi konsekuensi ketika dia hidup, konsekuensi 3 hal ini: hak Allah, Islam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini pertanyaan butuh ketetapan dari Allah, nggak butuh lagi bantuan manusia. Ya. Nggak butuh lagi seorang meninggal dikasih kertas ditulisin biar bisa jawab pertanyaan kubur. Ini pikiran-pikiran jahiliyah, orang-orang jahiliyah dipikir. Dia kira ini ujian seperti ujian dunia. Ini ujian akhirat. Orang sudah selesai sama urusan dunia. Dia sedang berada di alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Namanya alam barzakh. Alam barzakh. Sudah berbeda, semuanya berbeda. Ya. Ini kita butuh ketetapan ini agar kita bisa menjawab pertanyaan Allah Azza wa Jalla. Ya, salah satunya dengan mempelajari usul thalatha. Di dalam kitab ini, Syekh rahimahullah memulai tulisannya dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang, mengikuti sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Memulai surat dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga mengikuti Rasulullah SAW ketika ingin menulis suatu surat, ya, kepada siapapun, yang paling atas tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengharap barokah dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini suatu kebaikan juga bagi kita. Ketika mulai sesuatu yang baik, mulailah dengan Bismillah. Ya. Setelah itu beliau berkata, I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Ini doa dari Syekh kepada siapapun yang membaca kitab. Semoga Allah merahmati engkau. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya suatu kewajiban bagi kita semua mempelajari 4 permasalahan wajib. Jadi Bapak Ibu sekalian, menuntut ilmu ini ada yang hukumnya wajib, fardu ain, ada juga yang hukumnya fardu kifayah. Ya. Mempelajari ilmu agama ada yang hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain ilmu yang dengannya kita berprinsip, ya. Apa hak Allah, hak Islam, hak Nabi, harus tahu setiap orang. Bukan fardu kifayah, ini fardu ain. Kemudian ilmu-ilmu yang sering kita praktekkan sehari-hari. Misalnya apa? Sehari-hari kita beribadah seperti sholat. Kita harus tahu bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Fardu ain kita mempelajarinya. Kalau kita nggak mempelajarinya, kita dosa. Begitu juga berwudu. Setiap hari kita berwudu. Kita harus mempelajari bagaimana wudunya Rasulullah SAW. Kalau kita nggak mau belajar, kita dosa. Ya, itu ilmu yang fardu ain, harus tahu cara. Ya. Berumah tangga harus tahu ilmu-ilmu dasar dalam berumah tangga itu apa. Setiap dari kita ketika dewasa menikah, jangan sampai nggak mengerti apa itu nikah, apa itu talak, apa itu rujuk. Semuanya menurut dengan kaidah-kaidah Islam harus tahu semuanya. Ini wajib, ilmu yang wajib diketahui. Sebentar lagi mau puasa. Setiap tahun kita puasa. Wajib bagi kita mengetahui bagaimana puasa yang benar. Pembatal-pembatal puasa itu apa saja, harus belajar. Karena kita melakukan setiap hari ibadah ini. Fardu ain, mempelajari itu semua. Ya. Ada yang sifatnya fardu kifayah. Sebagian orang yang mempelajarinya cukup bagi suatu kaum, yaitu ilmu alat dalam Islam. Ilmu alat. Ya. Misalnya ilmu tentang ilmu hadis, riwayat hadis. Hadis ini sahih atau hadis ini lemah, palsu, munkar, maudhu. Semuanya ini setiap
perkampungan harus ada satu orang yang mempelajari ini. Kalau sudah ada yang mengajar, yang lain gugur kewajiban. Ya. Ilmu seperti ilmu usul fikih, ya nggak wajib setiap orang mempelajari secara rinci ilmunya, enggak, hanya sebagian orang. Ya. Akan tapi sekali lagi, ilmu yang berkaitan dengan hak pencipta kita, ibadah yang sering kita lakukan itu wajib untuk dituntut. Ya. Begitu juga kita diwajibkan untuk mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama, al-ilmu. Ya. Ilmu. Apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatullah. Mengetahui siapa itu Allah. Apa hak Allah? Wa ma'rifatu nabiyhi. Dan mengetahui siapa nabinya. Apa haknya? Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya. Ini pertama, wajib. Seorang berilmu, ilmu itu apa? Perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Harus mempelajari. Yang kedua, al-amal bihi. Setelah berilmu, mengamalkan. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Kalau sudah berilmu, beramal, maka dakwah. Ajak manusia kepada ilmu tersebut. Ya. Dan dakwah ini terkadang wajib bagi setiap orang yang memiliki tanggung jawab. Misalnya bagi kepala rumah tangga, wajib bagi dia mengajak. Dakwahnya mengajak pertama dirinya, menyelamatkan dirinya, dan juga anak dan istrinya menjauhi neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah, hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, wahai para suami, jagalah diri kalian, selamatkan diri kalian. Dan gak cukup sampai situ. Dia harus mengajak anak dan istrinya jauh dari neraka Allah. Jauhi mereka dari neraka Allah. Dan seseorang gak mungkin bisa menjauh keluarganya, anaknya, kecuali dianya berilmu. Minimal mengetahui ilmu yang wajib. Gak mesti semuanya khatam. Ilmu yang wajib apa? Tentang tauhid. Dia mengetahui apa itu tauhid. Lawan kata tauhid, syirik. Dia tahu apa itu syirik untuk dijauhi. Biar keluarganya nggak terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Dosa yang paling besar di atas muka bumi ini. Lawan kata dari tauhid. Dia harus tahu. Bagaimana dia mau mengajak anak istrinya jauh dari tauhid, jauh dari kesyirikan, kalau dia nggak tahu syirik itu apa? Nggak tahu. Tauhid itu apa? Nggak mungkin dia bisa mengajak keluarganya. Sedangkan itu wajib. Ya. Setelah kita berilmu, mengamalkan, mengajak. Yang paling utama diajak adalah keluarga, anak, istri. Wajib ditanya sama Allah di dunia. Ya. Dan anak istri bisa minta pertanggungjawaban sama Allah. Ketika di dunia nggak diajarin, masuk neraka minta pertanggungjawaban. Menuntut suaminya, nggak ngajarin saya di dunia. Saya nggak tahu apa-apa. Saya melakukan maksiat, kesyirikan, nggak diajarin sama sekali. Akan dituntut oleh orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan. Ya, ini wajib makanya. Berilmu, beramal, dakwah. Ya, dan secara luasnya berdakwah bagi para dai, dakwah, mendakwahkan ilmunya. Yang terakhir, yang keempat adalah as-sabru 'alal adabi. Sabar. Sabar. Orang belajar berilmu, kalau nggak sabar, nggak bakal mau belajar. Kalau nggak sabar, nggak akan mau menyempatkan diri datang ke masjid, nggak bakal mau. Mendingan cari duit. Mendingan mencari maslahat dunia. Kalau mengikuti hawa nafsu, tapi karena sabar, dia tahu dia butuh sama hal seperti ini, sabar, dia mau belajar. Kemudian beramal juga butuh sabar. Berilmu, beramal juga butuh sabar. Ya, orang harus bangun malam hari terkadang untuk beribadah sama Allah, butuh sabar. Ya. Beramal soleh, meninggalkan maksiat, butuh sabar gak? Butuh sabar. Terkadang seseorang ingin menjauhi maksiat, ternyata lingkungannya berkutat dengan maksiat.
Hampir semua orang jatuh ke dalam dosa itu. Dia untuk meninggalkan maksiat ini butuh sabar. Melakukan amal soleh, meninggalkan maksiat, semuanya butuh sabar. Kalau nggak sabar, semuanya akan runtuh. Ya, belajarnya nggak mau mencari duit aja. Ya, beramalnya nggak maunya tidur, malas-malesan, ya, bergadang tanpa manfaat, paginya tidur nggak beribadah. Kalau nggak sabar, semuanya akan hancur. Semuanya butuh kesabaran. Dan juga dakwah, berilmu butuh sabar, beramal butuh sabar, apalagi berdakwah. Berdakwah pasti butuh kesabaran. Ya. Jangankan orang-orang seperti kita yang berdakwah, ya, kekasihnya Allah, para nabi dan rasul ketika berdakwah, apakah semuanya terima langsung? Apakah semuanya menerima dakwah para nabi? Enggak, dikucilkan, direndahkan, terkadang dikeluarkan dari keluarganya, nggak dianggap saudara. Karena apa? Karena dia mulai berdakwah, ngajak orang. Contohnya siapa? Contohnya kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling Allah cintai di atas muka bumi, ketika berdakwah dimusuhi. Bahkan salah satu yang memusuhinya pamannya sendiri, Rasulullah SAW. Menjadi manusia yang paling dicintai satu kota Mekah. Julukannya Shadiqul Amin, orang yang paling jujur, yang paling amanah. Semua orang kalau punya barang berharga nitipnya ke Rasulullah SAW, orang paling amanah. Tapi ketika mulai mengemban dakwah ini, mengajak manusia menjauhi kesyirikan, berhala, dan beribadah hanya kepada Allah, apa yang terjadi? Dari panggilannya Shadiqul Amin menjadi dipanggil Majnun, orang gila. Subhanallah. Karena apa dikatakan orang gila? Karena apa? Karena dakwah. Karena mengajak manusia kepada Allah. Yang menentang banyak. Tadi selalu dipuji-puji. Jadi dikatakan lagi sahir, penyihir, kahin, dukun. Ya. Berubah persepsinya, tadinya cinta jadi benci. Bahkan salah satu yang paling membencinya adalah siapa? Pamannya Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW. Ketika mendengar ponakannya, ini ponakan tersayangnya padahal, mendengar mengajak manusia kepada tauhid, langsung pamannya komentar, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, celaka. Alihada jama'tana, apakah untuk mendengar ini engkau mengumpulkan kami, untuk mengajak manusia beriman kepada Allah, meninggalkan berhala-berhala kami? Celaka engkau Muhammad. Ini pamannya sendiri berkata. Kemudian Allah bela kekasihnya yang berdakwah di jalan. Allah turunkan satu surat penuh untuk membantah Abu Lahab. Yang celaka adalah Abu Lahab, bukan Rasulullah SAW. Tabbat yada Abi Lahab. Yang celaka Abu Lahab. Dari sini kita ketahui bahwa dakwah ini tidak mudah. Orang yang paling jujur, yang paling sempurna, Rasulullah SAW, dibenci sama orang. Apalagi ustadz zaman sekarang. Nggak mungkin nggak dibenci sama orang. Pasti dibenci sama orang. Ketika dia mengajak manusia kepada jalannya Allah. Ya, kalau nggak pakai sabar, semuanya akan rusak. Dan ini semua terangkum dalam satu surat. 4 hal ini, ilmu, amal, dakwah, sabar, terangkum dalam satu surat, yaitu surat Al-Asri, yang kita katakan surat Wal Asri. Ya.
Surat yang sangat mulia di dalam Al-Quran. Pendek suratnya, sedikit ayatnya, ya, tapi sangat mulia di dalamnya. Di sini Syekh membawakan surat ini. Dan dalilnya dari 4 hal ini, firman Allah, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, semua manusia berada di dalam kerugian, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali yang beriman, beramal saleh, kemudian saling menasihati akan kebenaran, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, wa tawasaw bis sabr, kemudian saling mewasiatkan di atas kesabaran. Ini 4 hal. 4 hal. Jika kita mau terhindar dari kerugian, lakukan 4 ini. Beriman, nggak bisa kita beriman kalau kita nggak belajar, nggak bisa. Beramal soleh. Kemudian dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nggak cukup dia beramal alim sendiri, istri anaknya nggak diajak, nggak cukup. Nggak cukup dia alim sendiri, lihat saudaranya berbuat perbuatan munkar, didiemin semua. Tersebar maksiat, dia diam semua, nggak boleh, nggak sempurna. Dia masih mendapatkan dosa. Ya. Karena mengingkari kemungkaran adalah amalan yang wajib. Sebagian perintah Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran harus merubah dengan tangan. Siapa bisa merubah dengan tangannya? Yang memiliki kuasa di keluarga, suami, di perusahaan, bosnya melihat kemungkaran, dia wajib mengingkari dengan tangannya, dengan kekuasaannya wajib. Dia punya satu kantor, satu instansi, di kantornya banyak maksiat, yang bertanggung jawab siapa? Pemimpinnya bertanggung jawab, akan ditanya sama Allah. Makanya dia wajib mengingkari kemungkaran dengan kekuasaan. Wa illam yastati' fa bilisanihi, kalau nggak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau nggak bisa juga dengan hatinya. Wajib amar ma'ruf nahi munkar. Ya, wajib amar ma'ruf. Tapi jangan dengan cara yang rusuh, tidak boleh. Caranya harus dengan hikmah, jangan rusuh. Nggak berhak membubarin, nggak berhak padahal. Kalau berhak pemerintah, bubarin, nggak apa-apa. Kalau nggak berhak, jangan asal tabrak. Ada caranya. Yang berhak siapa? Yang punya kuasa, pemimpin di suatu tempat, di situ dia memimpin, dia yang berhak mengingkari perbuatan itu. Ya. Kalau nggak berhak, jangan. Mengingkari kemungkaran harus dengan cara yang hikmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Jangan asal-asalan. Bilangnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, bukan siapa-siapa merubuhin tempat makan siapa? Merubuhin tempat makan. Pemimpin yang berhak baru dia bisa. Ya, kalau bukan pemimpin nggak boleh. Ini amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan, tapi ada kaidah-kaidahnya, ada jalan, nggak serampangan. Ya, harus ditegakkan. Amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dia harus sabar menjalankannya. Ya, dakwahnya harus sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil muttaqin." Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Perintahkan, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, dan sabar ketika mengajak keluargamu untuk sholat.
istabir. Ya, bukan sabar lagi kata Allah. Wastabir. Sabar mengajak anak istri untuk sholat. La nas'aluka rizqan. Kami nggak minta rizki dari kalian. Nahnu narzuquk. Kami yang memberikan rizki. Rizki yang sudah dijamin sama Allah. Tapi sholat nggak ada yang jamin. Sholat harus kita yang melakukan. Rizki Allah yang jamin. Nahnu narzuquk. Kami yang memberikan kalian rizki. Tapi surga neraka nggak ada yang jamin. Semuanya harus berusaha. Perintahkan anak istri untuk sholat. Harus sabar. Memerintahkan ngajak orang juga harus sabar. Jangan gampang nyerah. Sekali dua kali disuruh nggak mau, ngambek, nggak mau nyuruh lagi. Putus asa, nggak peduli sama orang terdekatnya. Enggak, kata Allah istabir alaiha. Sabar. Cari tahu caranya. Pakai keras nggak bisa, pakai lembut. Harus cari cara. Apalagi untuk orang tua. Orang tua misalnya belum dapat hidayah, belum sholat. Jangan gampang putus asa. Disuruh sholat nggak mau disuruh lagi. Cari cara. Bagaimana caranya biar dia mau sholat? Berusaha. Karena kita cinta sama keluarga kita. Ya harus sabar. Ini surat Al-Asri, surat yang sangat mulia. Yang sering kita baca. Ya, sering kita baca. Di sekolahan sering dibaca surat Al-Asri. Ya. Biasanya sebelum pulang sekolah. Dulu zaman saya sekolah, setiap sebelum pulang sekolah baca Al-Asri. Nggak tahu dari zaman saya atau dari zaman Bapak. Bapak juga? Subhanallah, itu begitu. Dan ternyata ini juga yang suka dilakukan oleh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya surat Al-Asri, sebagian mereka ketika mau berpisah, kalau kita pulang sekolah berpisah, mereka membaca surat ini. Ini penting surat ini. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berpisah. Dan tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Berarti boleh kita mengamalkan ini. Ya. Mengingatkan orang dengan membaca surat ini. Wal asri. Sangat penting sekali. Jika mau dikupas surat ini, akan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Surat yang pendek ini. Wal asri. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah memuji surat ini. Yang dinukil oleh Syekh di sini. Syekh berkata, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris mengomentari tentang perkataan Allah Azza wa Jalla. Law ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, wal asri, niscaya ia cukup bagi mereka. Sudah cukup. Kalau Allah nggak menurunkan hujjah ya, bagi makhluknya kecuali satu surat ini, wal asri, cukup. Subhanallah. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, saking banyaknya sekali manfaat di dalamnya. Yang pertama, Allah bersumpah di dalam ayat ini. Allah bersumpah. Tidak kalau Allah bersumpah kecuali akan mengabarkan sesuatu yang besar. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Nah, terkadang Allah bersumpah demi waktu yang lain. Ini wal asri. Terkadang demi pagi. Apa? Wadduha. Demi waktu duha. Terkadang waktu subuh. Wal fajri. Terkadang dengan nama buah. Watin, wazaitun. Allah bersumpah sesuai dengan kehendaknya. Allah sang pencipta. Allah bersumpah sesuai dengan kehendaknya. Dengan apapun, dengan nama makhluk ini. Ya. Dan bagi kita makhluk Allah, kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah satu-satunya. Gak boleh dengan nama selain Allah. Siapapun gak boleh. Allah bersumpah sesuai kehendaknya. Sedangkan kita bersumpah hanya dengan nama Allah. Demi Allah. Wallahi.
wa tallahi, wa billahi. Ya, itu bersumpah dengan nama Allah. Nggak boleh dengan nama selain Allah, walaupun manusianya mulia. Seperti dengan nama Rasulullah SAW, boleh nggak bersumpah? Nggak boleh. Sumpah milik Allah semata. Nggak boleh seorang berkata demi Allah, demi Rasulullah. Nggak boleh. Sumpah hanya milik Allah. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, "Man kana yahlifu billah." Barang siapa yang mau bersumpah, bersumpah atas nama Allah. Dalam hadis lain, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka aw kafar." Barang siapa yang bersumpah selain nama Allah telah berbuat syirik dan kekufuran. Enggak boleh. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah cukup berkata demi Allah. Ya, jangan disambung lagi. Jangan disambung demi Rasulullah. Enggak boleh demi Rasulullah. Rasulullah SAW manusia yang mulia. Akan tetapi kita bersumpah atas namanya enggak boleh. Sumpah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah di dalam surat ini, bersumpah pasti ingin memberitahu hal yang besar. Ya, Allah berikan peringatan setelah sumpah, peringatan. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia berada dalam kerugian. Nah, ini peringatan. Kemudian setelah peringatan, solusi. Kalau nggak mau lagi, solusi. Illal ladzina amanu. Orang yang beriman. Kita nggak mungkin bisa beriman, bertambah keimanan kalau kita nggak belajar, nggak mungkin. Salah satu hal yang menambah keimanan kita kapan? Ketika kita hadir majelis ilmu, bertambah keimanan kita sama Allah, kita ingat sama Allah, kita nggak pusing lagi sama urusan dunia. Di masjid diingatkan perkataan Allah, perkataan Rasul, bertambah keimanan kita. Nggak mudah orang maksiat di masjid, nggak mudah. Di luar gampang, di masjid nggak mudah karena keimanannya sedang bertambah di rumah Allah. Ya, sering-sering datang ke masjid, apalagi yang laki, ini keimanan. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, ya. Dan bukan hanya di hati, tapi dia beramal soleh. Ya. Wa tawassaw bil haqq, dia amar ma'ruf nahi munkar. Wa tawassaw bis sabr, dan dia saling mewasiatkan akan kesabaran. Ini 4 hal yang wajib kita pelajari. Ya, ini yang pertama. Kemudian Syekh berkata, wa qala al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah berkata, babul ilmi qabla al-qawl wal amal. Ya. Imam Bukhari menuliskan dalam kitab hadisnya, bab ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Nah, ini pelajaran besar bagi kita. Kalau kita mau mengucapkan suatu kata, memberikan pendapat, melakukan sesuatu, itu harus berilmu dulu. Jangan bicara dulu, ntar berilmu belakangan. Asal ngomong aja, ntar pas selesai baru perkataannya salah semua. Nggak boleh. Berilmu sebelum berkata, memberikan pendapat dan beramal. Jangan memberikan pendapat kalau kita belum berilmu. Diam. Ya. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia diam. Hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Ya, berkata yang baik. Sebelum berkata berpikir, ini kalau saya bicara dampaknya baik atau enggak. Mungkin yang dibicarakan benar, mungkin benar, tapi kalau dikeluarkan sekarang dikacau. Baik apa enggak? Kalau enggak baik ditahan, kalau baik dikeluarkan. Ya, apalagi sekarang ada media sosial, Bapak Ibu sekalian.
Ya. Dulu kalau orang pendiam dulu, orang pendiam berarti dia nggak benar diam dulu. Nggak ada media sosial. Sekarang ada media sosial, pendiam orang, tapi nggak tahu di kamar dia bisa menggerakkan massa dari rumahnya, bisa mengumbar fitnah dari rumahnya, tangan yang berbicara. Ya, itu semuanya dipisah sama Allah Azza wa Jalla, walaupun bukan dari lisan. Ya. Ada orang-orang yang membuat kerusakan tanpa bicara, diketik sama dia. Dia mengumbar fitnah, ya, menuduh fulan, terkadang menuduh ustaz, ya, membuat provokasi, propaganda, menggerakkan massa, ya, membuat kerusakan. Ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang nanti semuanya akan dihisab oleh Allah walaupun lisannya dia. Ya. Sekarang adanya media sosial, orang lebih gampang berdakwah, menyebarkan ilmu, tapi di sisi lain lebih gampang dia juga menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan kalau dia nggak mengerti, kalau dia nggak bisa memanage mana yang harus diucapkan, mana yang harus dia tahan. Ya. Harus berilmu sebelum berucap. Ya. Ada yang menjadi di media sosial, ada yang menjadi ulamanya media sosial. Padahal di rumah dia bukan apa-apa, tapi di media sosial dia mengomentari ini itu, mengajak manusia kepada kesesatan terkadang. Ya. Dosanya itu mengalir. Siapapun yang baca kemudian terinspirasi dari perkataannya melakukan perbuatan dosa, dia di rumah tapi dosanya ngalir. Ya. Ini bahayanya juga ketika perkataan ini cepat menyebar. Ya. Harus diwaspadai. Kalau nggak tahu ini infonya benar apa enggak, jangan langsung dikompas, langsung share, langsung buru-buru. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Orang yang tidak mau mencari tahu ini berita benar apa enggak, tapi langsung dia sebarkan, ini kata Rasulullah SAW, dia termasuk pendusta. Dia termasuk pendusta, walaupun dia nggak berdusta, tapi dia menyebarkan berita tanpa mencari tahu kebenarannya. Ya, menyebarkan hoax. Ya, nggak boleh. Harus cari tahu dulu. Oh, ini benar. Begitu juga ilmu agama. Jangan asal sebar, cari tahu dulu. Ini dasarnya benar enggak? Hadisnya sahih enggak? Kalau enggak sahih jangan disebarin. Kalau kita ikut menyebarkan, nah kita sama saja menolong orang-orang yang menyebarkan perkataan palsu atas nama Rasulullah SAW. Sekarang betapa mudahnya tersebar hadis palsu, tersebar hadis palsu. Kenapa? Karena banyak orang lihat bahasa Arab, sebar. Artinya dia nggak baca. Ada tulisan hadis disebar, dia nggak tahu ini hadisnya palsu atau hadisnya lemah. Yang penting dia sebar. Dia juga berdosa, ya, karena nggak mau cari tahu dulu. Sebelum menyebarkan sesuatu harus cari tahu. Hati-hati. Ya. Apalagi ini amalannya salah, disebar, orang-orang banyak yang mengamalkan. Dosanya ke dia juga yang menyebarkan. Hati-hati. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Dalilnya perkataan Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik." Ketahuilah, berilmulah dahulu bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita harus mengetahui, belajar tauhid. Arti la ilaha illallah yang benar apa?
Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun atas dosamu. Ya. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Dan Allah di sini memulai dengan ilmu sebelum berucap dan berbuat. Allah memulai dengan berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Ya. Kemudian azan dulu.